Assalamualaikum para Upcasters. Balik lagi di another episode of Upcast Podcast. Kali ini di episode 2 kita ada narasumber kedua nih, Upcaster, yaitu dua and only Coach Indra Bundianto. Apa kabar? Nah, Coach Indra ini adalah pemain legenda Pro Indonesia, streetballer juga yang pernah bergabung di tim-tim yang sangat jago dan terkenal di zamannya, yaitu Aspak dan Garuda Bandung. Dan sekarang ini Coach Indra sekarang di manajernya tim Tangerang Hawks ya? Sekarang lebih ke jadi owner representatif Tangerang Hawks. Jadi udah nggak jadi manajer tapi under owner Tangerang Hawks Basketball. Jadi Lebih powernya lebih bisa lebih dalam untuk nge-build tim, ngasih masukan, sharing ke coaching staff dan pemain. Tapi di luar manajemen untuk mengurusi hal-hal yang lebih rumit aja sih. jadi gue kenalan dulu nggak? Boleh. Kenalin ke para Upcaster. Oke, nama saya Indra Bundianto. Dulu saya pemain basket, berawal dari streetball dari tahun 96 sampai tahun 99. Ya bermain antar klub di sekolah, terus bermain basket di liga profesional 13 tahun main sebagai pemain profesional, 6 tahun di tim Aspak Jakarta. Alhamdulillah bisa ngerasain 5 kali juara 5 kali juara IBL. Terus pernah ikut Seaba 3 kali Seaba tuh kejuaraan antar klub se-Asia Tenggara. Terus 2003 ikut ABC Asia Basketball Club, itu atas nama klub juga Aspak Jakarta waktu itu ABC itu Asia antar Asia. Ya lawan Jepang, lawan Hong Kong, lawan Cina. Kita nggak lolos ke babak selanjutnya karena memang kita di Asia memang masih jauh lah, masih waktu itu peringkatnya masih jauh, dan di Asia kita masih di bawah Filipina saat itu. Standarnya masih agak kurang, makanya itu yang mengajarkan kami pemain Aspak tuh 5 tahun juara itu kita tetap humble dan rendah hati dan terus kerja keras, bahwa kalau kita memang bagus di suatu tempat belum tentu lebih bagus lagi di tempat lain. Soalnya ada yang lebih bagus. Iya, terus betul sekali Itu impian-impian dulu waktu jadi pemain streetball waktu sekolah, alhamdulillah tercapai pada saat jadi pemain profesional bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Iya, 2000. Ya waktu itu tahun 2001, 2002 Aspak juara, kita tripit, hadiahnya ke Amerika. Iya, nonton sama owner itu bonusnya nonton NBA langsung ya dari Lakers lawan Rocket waktu itu. Kita tim Aspak pergi ke Amerika untuk sebagai bonus tim lah, kita tripitkan kemenangan. Terus habis itu main 6 tahun main di Garuda Bandung yang sekarang jadi Prawira Bandung. Cuma 2008 itu hanya bisa membawa final tim Garuda Bandung lawan SM. Kita kalah di final itu dengan skor agregat best of 3, kalah 2-1. Terus yang terakhir sebelum pensiun, Coach Indra bermain di klub IBL juga, Stadium Jakarta. Nah, Stadium Jakarta itu alhamdulillah juga bisa ngasih kontribusi, bikin sejarah pertama kalinya bahwa Stadium Basketball Jakarta itu ke Final Four. Waktu itu ngalahin Satria Muda. Belum pernah, itu baru pertama kalinya, dan kami waktu itu stadium di peringkat 7 Jadi waktu itu peringkat 7 kita mengalahkan SM yang notabene waktu itu 2006 sampai 2012 itu juara bertahan. Akhirnya SM Satria Muda tidak lolos ke babak selanjutnya karena stadium tadi. Itu salah satu prestasi. Setelah itu baru Coach Indra pensiun. Tapi tetap karena basket di Indonesia kan nggak bisa nggak bisa lama ya. Iya. Jadi ambil keputusan, ada penawaran kerja waktu itu di 4 perusahaan. Waktu itu penawaran tuh karena basket. Jadi beberapa perusahaan itu memberikan penawaran ke Coach Indra waktu itu, salah satunya adalah 4 bank.
Tapi Coach Indra waktu itu ambil di Bang Bukopin. Karena menurut Coach Indra, Bang Bukopin waktu itu memberikan penawaran, dia serius ingin ngebangun tim basket, ingin ngebangun perusahaan, tapi melalui sisi yang berbeda, melalui basket. Jadi dia mengambil beberapa ex atlet yang yang setelah nanti dia bermain jadi pemain profesional, dia bekerja. Iya. Nah, dari situ bekerja di Bang Bukopin, udah habis itu main basket, tetap main di antar komunitas juga untuk ngisi waktu yang luang. Iya. Itu aja. Terima kasih Coach. Jadi ini di podcast kali ini aku mau bahas tentang basket nih. Oke. Karena ya Coach kan narasumbernya. Nah jadi di generasi sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang kayak kurang minat ya, kayak standarnya kurang bagus daripada zaman-zaman dulu. Betul. Nah jadi kan aku mau nanya nih Coach, banyak banget nih dari sebagai narasumber ini, menurut Coach ini bagaimana perkembangan basket di sekolah-sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya basket sekarang ini jauh lebih baik daripada Coach Indra. Jauh lebih baik zamannya ya. Karena sekarang basket itu sekarang udah menjadi lifestyle kita. Style sekarang. Cuma kalau dulu di zaman Coach Indra itu nggak semuanya orang bisa bermain basket. Kenapa Coach? Karena waktu itu karena keterbatasan sarana prasarana, menganggap bahwa mindset olahraga basket itu hanya untuk orang yang status ekonominya yang middle dan high level, yang menang dan ke atas. Nah, orang-orang yang melihat bahwa dirinya adalah di masyarakat yang ke bawah lebih cenderung ke sepak bola, karena sepak bola lebih ke ada bola bisa main. Iya. Tapi kalau main basket ada bola belum tentu bisa main, Ring. Kita harus ada lapangan, kita harus ada ring. Nah, seperti itu. Nah, lebih rare ya. Karena kalau sekarang menurut Coach kenapa bisa lebih maju? Sekarang banyak banget wadahnya di bidang bola basket ini, terutama di sekolah. Banyak akademi yang ada, terutama sekarang di Jakarta, di Jabodetabek lah, bahkan sekarang di daerah-daerah pun udah banyak wadah untuk menampung beberapa anak ini untuk mengembangkan skillnya bola basket melalui akademi. Nah, untuk mengasah lagi kemampuannya, ada wadahnya lagi yang tadi saya sampaikan tadi, streetball. Ya, streetball itu salah satu wadah media untuk kita mengembangkan skill. Kalau dulu Coach Indra ingin improve, setiap jam 4 sampai jam 6 main streetball. Nah, streetball main basket jalanan, artinya kita bisa main di komplek. Bahkan dulu kalau di daerah Coach Indra dari Semarang, kita jalan-jalan naik motor, ada lapangan basket, ya sambil silaturahmi, sambil kenal, bukan kita ngerasa jago atau so deket ya, tapi dari situ kita belajar untuk berkomunikasi dan belajar untuk membaur dengan yang lain. Untuk berkenalan, mengchemistry. Nah, untuk mengembangkan networking, pertemanan, ikut main basket aja, cuek aja. Jadi dari situ kita bisa melatih skill sama mental kita, jam terbang. Ya, menurut Coach Indra, mental itu terbentuk karena banyaknya kita jam terbang. Itu latihan teknik sistemnya, kita latihan di klub. Nah, kembali lagi menurut tadi yang dipertanyakan bahwa basket saat ini seperti bagaimana? Sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bisa dan nggak ada alasan untuk maju, karena wadah dan media untuk bermain basket sekarang ini jauh lebih banyak dibanding Coach Indra. Bahkan pelatih pemilik akademi pun, pemilik klub pun yang untuk pembinaan di usia muda itu banyakkan teman-teman Coach Indra pun ex atlet banyak membuat akademi di daerah sekitarnya yang tujuannya untuk menawarkan atau enggak membina adik-adik yang lain untuk bisa bermain basket. Itu aja sih. Kembali lagi ke itu tadi, kita bertujuan main basket untuk apa? Ya, compete. Apakah untuk untuk lifestyle doang, atau ada tujuan tertentu ingin jadi pemain profesional, atau ada impian untuk ingin mendapatkan beasiswa di sekolah atau ingin mendapatkan ketenaran. Nah, itu wadah atau medianya. Apapun sih sebenarnya. Jadi lebih ke muridnya ya? Iya, lebih ke muridnya. Sebagai hobi aja. Betul. Sebagai pemain pro yang penting kan banyak compete. Betul. Iya. Itu ini kita sharing aja ya, sharing pengalaman Coach Indra, perjalanan dari pemain streetball di kota terpencil di Semarang. Kita nggak ada yang tahu. Ternyata Coach Indra bisa
ada di tim salah satu juara IBL waktu itu di Aspak. Kita Coach Indra bermain di situ. Aspak, iya. Sedangkan kalau Coach Indra pikir di pemain di Jakarta, di mana di Jabodetabek lah, Jakarta atau di mana sekitarnya banyak sekali pemain-pemain yang lebih bagus. Tapi pertanyaannya, kenapa di daerah terpencil Semarang Coach Indra Aspak bisa berminat dengan Coach Indra? Dibalikin lagi ke situ. Artinya sebenarnya hal yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Karena dengan cara kita memiliki impian sebagai mungkin dulu Coach Indra sekolah juga ya, kamu Iya. pengen lihat di TV kapan ya bisa main basket di TV. Sama juga. Nah gitu. Iya. Terus lihat kebetulan orang tua Coach Indra juga pelaut, sering keluar negeri juga karena belayar. Cuma berpikir kapan ya kira-kira bisa ke luar negeri, dunia luar ke luar negeri seperti apa ya. Alhamdulillah semua tercapai dari basket. Dulu, iya benar, dulu Coach Indra itu ikut bulu tangkis, berenang, pencak silat, Banyak banget sepak ya. bola, Coach Indra dalamin, voli, Iya. Coach Indra semuanya lah, semua, dan salah satunya basket. Tapi kita ada yang nggak tahu, pokoknya segala sesuatunya dijalani dengan sepenuh hati ya. Pakai hati, jangan karena sesuatu. Kalau kita suka karena sesuatu, ketika sesuatu itu jadi luka atau dia hilang atau dia rusak, kita udahlah. Tapi kalau kita suka sesuatu karena pakai hati dan kita benar-benar cinta ya, Iya, benar. itu baik buruknya pasti akan kita jalani. Yang penting tapi jangan kayak mimpi ya. Ya, jangan mimpi, jangan Harus sambil aksi. betul, juga. harus ada action juga. Kamu ketahui, kamu Ketahui. rasakan, kamu lakukan. Belajar. Tapi jangan kayak di mimpi-mimpi. Nah, Betul, iya betul. Contohnya kayak main basket gitu kan. Terus cuman mimpi doang, mainnya di sekolah doang. Ya, Ya sama aja nggak. Betul. Nah, ya. Itu dia, karena sekarang Sunda pun juga jadi pelatih hanya bisa sharing ke beberapa pemain musida atau ke murid bahwa kalian belajar teori di sekolah itu sangat bagus, tapi pada realisasinya kamu paham arti belajar di sekolah sama di lapangan basket itu akan kelihatan, karena nanti kamu belajar di sekolah masalah teori, kamu prakteknya di lapangan. Nah dari situ kelihatan. Contoh misalnya, aku pengen maju, kamu pengen juara nggak? Iyalah. Pengen. Kamu pengen jago nggak? Pengen. Kamu pengen menang nggak? Pengen. Tapi pertanyaannya Coach Indra, nggak semuanya orang pengen berubah. Harus berubah. Artinya berubah yang kamu tadi sampaikan kan. Aku pengen jago, tapi nggak pernah latihan, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiarnya, ya susah. Ya, walaupun mau sekuat apapun Iya, ya sekuat harus apapun. dipaksa Ya, betul, untuk itu. maju. Itu harus maju, harus dari push, karena harus ada motivasi dari diri kita sendiri. Nah, lebih ke kayak contohnya kamu belajar arti respect is other. Nah, respect saya menghargai antara satu sama lain, kamu praktekkan di lapangan. Di lapangan basket, grup bermain basket, kalau misalnya teman nggak masuk jangan dimarahin, nggak apa-apa. Ajak teman latihan. Kalau dia nggak suka basket, udah nggak usah, aku nggak bisa, bukan masalah nggak bisa, yang penting hidup sehat, fisik terjaga. Terus kamu misalnya yang kamu pernah sampaikan di episode 1 masalah integritas, kamu biaskan ke wadahnya dari ruang lingkup kecil. Sejalannya waktu kamu akan kuliah, kamu kerja, ruang lingkupnya lebih besar. Iya. Dari situ nanti mental akan terbentuk secara bertahap. Feel di dalam hidup apa yang menurut Coach Indra itu, buat murid-murid itu sangat perlu dipunyai dan untuk meningkatkan motivasi dalam bermain basket. Contohnya, nilai-nilai itu etika yang dibilang bapakku, etika, disiplin, perawat integritas, dan itu sangat Coach apa nih rekomendasinya Coach buat murid-murid nih biar bisa sama mereka? Kalau Coach Indra sih lebih ke itu tadi bilang attitude, niat dan komitmen kita sih. Nah, hasil dari niat dan komitmen kita nanti itu akan menjalar ke efek nanti, akan mempengaruhi tadi integritas, mempengaruhi kita nanti nge-build mental seperti apa ke depannya sih. Jadi Kalau dulu itu etika ya? tetap kalau Coach Indra lebih ke attitude dan personality kita sih sebenarnya. Itu akar dari seluruh Ya kalau Coach Indra itu ya, tapi kan setiap orang kan beda-beda kan? setiap pembina atau pelatih atau orang kan memiliki sudut pandang yang berbeda ya. Artinya memiliki frame of experience. Maksudnya itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin kamu dalam satu kotak ini dibesarkan dari pengalaman
pengalaman hidup yang berbeda-beda sehingga kamu berpendapat seperti ini. Nah, Coach Indra memiliki frame juga yang berisi tentang seperti apa pemain streetball, pemain profesional, pemain komunitas yang dulu dibesarkan dari keluarga yang sederhana akhirnya bisa bisa meringankan beban orang tua karena basket nggak perlu menjalani kehidupan pendidikan sekolah dan lain. Nah, itu setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut Coach Indra itu tadi tergantung niat dan komitmen diri kita untuk seperti apa dan bagaimana sih. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau prinsip Coach Indra itu selalu gini, bermain basket, belajar basket untuk belajar hidup. Belajar hidup, Kok bisa? ya belajar hidup dari bermain basket. Nah, menarik deh. Coach. Kok bisa? Kok bisa ya? Jadi gini, kita anggap aja latihan layup. Kalau kita belajar latihan layup, Coach Indra dulu memiliki impian gimana kamu caranya untuk menggapai impian setinggi mungkin. Latihan layup, lompat ke atas. Gimana caranya bisa jadi, dulu kita pikir setelah jadi pemain profesional bisa nggak ya jadi kantoran. Setelah jalan waktu, kita nggak ada yang tahu, Re. Iya. Akhirnya Coach Indra pensiun, ada 4 perusahaan. Waktu itu Coach Indra itu yang ngelolosin Final Four Stadium ke IBL pertama kalinya, ada 4 bank yang menawarkan. Terus kamu latihan dribble, Re. Kamu harus memiliki mindset belajar untuk atur hidup kamu. Kamu dribble kanan kiri, kapan kamu pakai between kamu, kapan biar. Kamu akan belajar mengatur waktu jalan hidup kamu seperti apa. Nanti hidup kamu itu seperti apa ke depan. Yang menurut Coach Indra musuh terbesar adalah diri kita. Musuh terbesar kedua menurut kamu siapa? Teman terdekat. Teman terdekat biasanya itu musuh terbesar. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kenapa Coach bilang bisa teman? karena gini. Karena gini. Ya kita nggak bukan suzon sih. Karena untuk meningkatkan kewaspadaan sekian persen pun itu bisa terjadi. Karena ini pengalaman sih. Cuma, nah itu dia. Bentar balik lagi bahwa dulu senakal-nakalnya Coach Indra, ya kita kan ini juga ya pernah muda juga lah, pernah. Hal yang paling penting jangan pernah lepas dari doa orang tua, ayah dan ibu. Itu yang paling penting. Iya. Ketika sahabat kamu bilang, bro, doain ya, semoga sukses. Sayang doain ya, semoga ini kawan. Kalau misalnya semua akan hilang deh dengan doa orang tua ibu begini. Doakan anak saya semoga sukses. Dah. Makanya Coach Indra dulu pernah pengalaman juga teman terdekat ternyata mempunyai efek pengaruh yang nggak bagus. Ternyata persaingan persaingan yang nggak terlihat. Jadi dia mendekat main. Saya mau ajak latihan, entar dulu deh. Jadi pengaruh-pengaruh itu yang ternyata membuat Coach Indra jadi kayak malas latihan. Lupa tujuan Coach Indra dulu ngerantau jadi pemain profesional seperti apa. Tapi ya nggak semua juga sih. Cuma tetap ada juga teman juga yang baik, ada juga lah. Cuma tergantung kitanya aja memilah seperti apa. Ya dibalikin lagi kalau Coach Indra itu tadi menurut Coach Indra sih lebih hal yang paling penting. Terus yang kedua kayak misalnya kita latihan rebound. Latihan rebound kamu belajar untuk gimana untuk bersaing, kayak berebut bola kamu bersaing untuk di dunia luar tuh untuk di luar sana kan penuh dengan persaingan. Nah, kamu siap nggak untuk itu? Nah, kamu belajar lah itu. Nah, Coach sih lebih ke prinsip-prinsip dalam bola basket, terus sudah praktekin dalam kehidupan. Kerja sama tim, respect each other, integritas. Terus kayak kamu belajar untuk bermain sportivitas. Kamu belajar mengambil keputusan di lapangan tanpa harus kamu belajar pengalaman. Itu kan nanti di kehidupan kepake juga gitu. Jadi sangat penting ya. Sangat penting sekali untuk bermain basket. Dan itu terbukti setelah Coach Indra bermain setelah profesional bekerja di perusahaan. Mental basket itu yang Coach Indra bawa untuk bersaing di dunia perkantoran. Dulu Coach Indra berpikir bahwa terlalu telat bekerja di kantoran. Dulu Coach Indra lihat interview beberapa calon karyawan umur 23, 25, 26, 21 pengalaman perbankannya udah banyak banget. Coach Indra hanya pengalaman basket, sedangkan Coach Indra umur 30. Iya. Tapi atas kuasa kehendak Allah, Coach Indra punya prinsip-prinsip pembentukan mental karakter dari basket. Coach Indra alhamdulillah bisa bersaing dan pernah menjadi best CIF di Bangku Kopi waktu itu area 3. Sertifikat identifikasi POM. Jadi lebih ke pembuat ini lah ya kalau dulu di Bangku Kopi perusahaan Coach Indra itu ada matchmaking officer. Ada 30 marketing. Coach Indra peringkat 1 sebagai
pembuka rekening terbanyak nasabah. Wih, Mewakili cabang Pondok Indah. Itu kita nggak ada yang tahu, Re. Bener, Re. Itu karena Jadi, dapetin iya beda-beda ya. itu Ada kinerjanya, naik turun, itu kinerja sampai-sampai. etos kerja Coach Indra dari mana? Ya dari tadi, dari pengalaman kita jadi pemain basket. Jadi itu bisa jadi pemain basket, jadi punya value yang kuat, itu bisa jadi bikin hidupnya coach jadi tambah bagus, jadi Lebih konek-konek. paling tidak lebih baik. Ya dibalikin lagi tadi nomor Coach Indra adalah attitude. Selama attitude kita sebagai pemain basket, baik di sekolah atau di Humble. luar, gitu, pasti banyak teman yang suka, guru juga banyak yang sayang juga, teman di luar juga banyak yang respect, gitu kan. Dan semua banyak pemain atau seseorang jatuh karena dia yang nggak kuat dengan mental sama attitude-nya. Coach itu dari yang bilang coach semua itu ada nggak sih atlet yang menjadi inspirasi ke coach? Atlet lokal atau luar nih? Bakal dulu deh. Oh lokal. Bakal dulu deh. Lokal yang jadi Yang lokal. inspirasi Coach Indra tuh ada, Re. Dulu Coach Indra ngefans namanya senior Coach Indra sendiri di Aspak Jakarta, namanya AF Rinaldo. Panggilannya Coach Inal. Sekarang pelatih juga di salah satu akademi, namanya Coach Inal. Dia inspirasi Coach Indra karena dengan tinggi 178, Re, dia bisa menjadi sosok yang diandalkan Indonesia. Dia langganan pemain nasional Indonesia. Jadi situ Coach Indra ngebuka mindset Coach Indra, bermain basket, ses adalah segalanya, benar. Tapi ketika kita bisa merubah mindset kita bahwa orang seperti kayak kamu, mungkin kayak Coach Indra juga ya, kayak kita berdua sama-sama semua main ya, Rin. Iya. Ternyata semua. agar semua. Iya. Artinya kita jangan pernah takut dengan hal-hal yang mungkin anggap bayang kita adalah dia adalah yang lebih bagus, lebih besar. Nah, mindset itu yang Coach Indra ambil dari pola pikirnya dari Coach Inal tadi. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan orang lebih besar. Dan saya percaya bahwa setiap manusia pasti diciptakan kurang lebih, ya, tergantung kita bisa ngebaca nggak peluang kamu bagusnya di mana. Kamu bisa peluang bagusnya di mana, kurangnya di mana. Nah, apalagi basket kan permainan tim. Jadi kita bisa sering mengisi. AF Rinaldo sih. Iya. Kalau dari siapa? Kalau dari luar negeri, Coach Indra suka Michael Jordan sama Derrick Rose. Kalau aku ya, Nah, kalau aku sih bukan dari segi main basket sih, tapi lebih dari personalitas. ya personalitinya Kalau apa? aku sih Kobe Bryant, Kobe, oke, Cristiano Ronaldo, oke. sama satu lagi siapa ya? Yang Muhammad Salah. Mau masalah? Soalnya dia kan ini kan beli masjid buat Ya. terus Kobe Bryant bikin fondasi sih. Iya. Terus si Cristiano Ronaldo bantu banyak charity. Iya, itu bagus Itu juga. dari segi itunya yang bisa bikin mereka jadi lebih terkenal juga, dan ya alhamdulillah bisa bagus itu. Iya. Jadi membuat inspirasinya aku jadi tambah bagus. Betul. Tapi kalau Coach Indra lebih ke cara bermainnya seseorang itu, tapi tetap kan dibalikin lagi, Re. Hal-hal seperti itu kan tadi dibalikin lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Attitude kita masing-masing, impian kita, kalau visi Coach Indra kan tadi sih bagus seperti itu. Udah, terima kasih coach. Udah. Thank you, sukses aja, Re. Udah menjadi salah satu narasumber ini, dan semoga buat podcaster di sana bisa menjadi inspirasi, bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Dan thank you, have a great day, bye bye. Assalamualaikum. 1v1 with one and only Coach Indra. Main pro nih. Ya. Lagi off nih kamu. Shooting. Hai. Oh my God. Let's go.
man. Oke. Back shot. Berapa sekali? Huh? This is it. Always protect the ball. Ah. Nice. Good, good. Wah, kena trik. Finish ya. Finish it for you. Coach yang menang. Good. It's okay. Gila. Experience ya. Main sama Iya. Ya. Thank you, Hubcaster. See you next video.